Hai teman-teman, perkenalkan aku Nurse UK. Di sini kita akan belajar bersama tentang kehamilan usia remaja. Kalian tahu nggak sih apa itu kehamilan usia remaja? Kehamilan remaja didefinisikan sebagai kehamilan yang terjadi pada wanita di bawah usia 20 tahun yang mengacu pada remaja dengan rentang usia 10 sampai 19 tahun. Kenapa ya kok bisa hamil di usia remaja? Apa ada faktor penyebabnya? Faktor penyebab kehamilan: 1. Berhubungan seksual di luar nikah. 2. Pernikahan dini. 3. Pemerkosaan. 4. Terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan atau informasi kesehatan reproduksi. 5. Riwayat keluarga dengan kehamilan usia remaja. Gimana bisa tahu kalau sedang hamil? Apa ada tanda gejalanya? Tanda gejala kehamilan: telat menstruasi, mual muntah, sering buang air kecil, rahim membesar sesuai usia kehamilan, tes kehamilan positif, terdengar denyut jantung janin. Gimana ya kalau hamil di usia remaja? Apa ada konsekuensinya? Tentu ada konsekuensinya. Kehamilan usia remaja berdampak negatif bagi remaja putri dan bayinya nanti. Dampak yang ditimbulkan diantaranya dampak fisik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan psikologis. Ayo kita bahas satu persatu. Tolong disimak ya teman-teman. Yang pertama, ada dampak fisik pada remaja. Hipertensi gestasional adalah kondisi di mana tekanan darah ibu hamil di atas 140/90 mmHg setelah 20 minggu kehamilan. Endometritis adalah peradangan lokal pada endometrium oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis yang menjalar dari serviks dan rongga vagina. Preeklamsia adalah kondisi di mana tekanan darah ibu hamil di atas 140/90 mmHg setelah 20 minggu kehamilan disertai proteinuria atau trombositopenia, peningkatan kadar transaminase, gagal ginjal, edema paru. Eklamsia merupakan kondisi timbulnya kejang tonik-klonik umum yang terjadi pada wanita hamil dengan preeklamsia. Anemia adalah kondisi kurangnya jumlah sel darah merah untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Kadar hemoglobin kurang dari 7 gram per dl anemia berat, 7 sampai 9,99 gram per dl anemia sedang, dan 11 gram per dl anemia ringan. Prelabor rupture of membrane sperm atau disebut ketuban pecah dini merupakan kondisi pecahnya selaput ketuban sebelum waktunya persalinan tiba. Selanjutnya, kita bahas dampak fisik yang terjadi pada bayi. Berat badan lahir rendah (BBLR) didefinisikan sebagai kelahiran bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram yang diukur dalam kurun waktu 1 jam setelah kelahiran. Kelahiran prematur adalah kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kelahiran prematur menimbulkan komplikasi seperti masalah perkembangan saraf atau cerebral palsy, gangguan motorik dan kognitif, defisit visual, dan pendengaran, serta masalah perilaku. Kehamilan usia remaja juga berdampak pada pendidikan loh. Kebijakan sekolah di Indonesia yang tidak memperkenankan kehamilan di usia remaja membuat banyak remaja putri terpaksa putus sekolah karena akan dikeluarkan atau drop out oleh pihak sekolah. Remaja yang hamil tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikan formal di sekolah dan hanya bisa melanjutkan pendidikan non-formal. Hal ini berdampak negatif pada peluang kerja dan karir di masa depan. Selanjutnya, ada dampak sosial yang ditimbulkan dari kehamilan usia remaja. Munculnya stigma negatif atas kehamilan usia remaja memungkinkan remaja menghadapi perasaan malu, perasaan bersalah, mendapat kritikan dan cemoohan dari teman-teman, tetangga, dan bahkan kerabat dekat, menjadikan remaja putri merasa dikucilkan, sehingga remaja merasa takut untuk bersosialisasi dan berakibat pada mengisolasi diri dari masyarakat. Kehamilan usia remaja juga berdampak negatif pada psikologis remaja putri. Depresi perinatal didefinisikan sebagai gangguan suasana hati yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat terus-menerus yang terjadi selama atau setelah kehamilan. Yang terakhir, ada dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kehamilan usia remaja. Sebagai orang tua, tentunya ibu remaja perlu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kondisi ini mengharuskan ibu remaja untuk bekerja. Namun karena tingkat pendidikan terbatas, remaja yang putus sekolah kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Hal ini berkontribusi terhadap angka pengangguran di kalangan pemuda. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan konsekuensi apa saja yang ditimbulkan dari kehamilan usia remaja? Untuk itu, teman-teman semua perlu menjaga diri ya. Mari kita fokus menuntut ilmu dan menggapai cita-cita agar bisa membanggakan kedua orang tua. Tetap semangat teman-teman, katakan tidak pada seks pranikah.